hidup yang berkualitas. Ya, apa sih hidup yang berkualitas itu? Apakah hidup yang berkualitas itu bicara tentang pekerjaan yang sukses? Apakah hidup kualitas itu bisa bicara apa saja yang kita inginkan kita bisa beli? Apakah hidup kualitas itu hanya bicara ini saja? Apakah ini hidup kualitas? Apa kata Tuhan? Bukan pandangan manusia. Manusia mungkin juga memiliki pandangan seperti ini. Kita orang-orang yang telah dipanggil Tuhan menjadi umat Tuhan, menjadi warga kerajaan Allah. Maka firman Tuhan katakan, kita harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Kita dipanggil, dikuduskan menjadi orang yang benar, orang yang kudus. Kita adalah jemaat-jemaat yang kudus karena sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Maka kita pun juga harus hidup berpadanan sebagai orang-orang yang kudus. Allah kita mampu mengubah seseorang yang merasa dirinya tidak berguna. Mungkin dia merasa dirinya itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang kaya. Tapi Tuhan sanggup memakai dia menjadi orang yang berkualitas. Yesus memanggil rasul-rasul yang miskin, yang sederhana karena mereka hanya nelayan. Tapi akhirnya begitu dipanggil, meresponi panggilan Tuhan, menjadi rasul-rasul yang hebat, mengubahkan dunia. Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita ini, saya dan saudara, hidup yang berkualitas dan dapat menjadi saksi Yesus? Yang pertama, hidup sesuai panggilan. Karena Tuhan menciptakan kita dengan minat yang berbeda, itu yang pertama. Nah, Tuhan juga menciptakan manusia dengan apa? Talenta yang berbeda-beda. Setelah itu, ada panggilan yang berbeda. Nah ini, panggilan yang berbeda. Ada panggilan umum, ada panggilan khusus. Panggilan umum, kita semua dapat panggilan umum. Kita boleh dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi umat Tuhan Yesus. Menjadi umat yang percaya kepada Yesus. Akhirnya kita dapat jaminan keselamatan. Tapi ada panggilan khusus dan masing-masing orang berbeda panggilan itu. Tidak semua dipanggil secara khusus sebagai pendeta seperti saya. Tidak semua dipanggil menjadi worship leader. Tidak semua dipanggil menjadi pengajar, menjadi gembala, menjadi bendahara Tuhan. Dengan panggilan yang berbeda, kita dapat menghidupi panggilan Tuhan. Jadi kalau misalnya dapat panggilan khusus ya sebagai worship leader, menghidupi sungguh-sungguh sebagai worship leader, beri yang terbaik. Melayani dengan ketulusan, dengan motivasi yang murni, dengan hati yang murni. Menghidupi panggilan Tuhan. Engkau yang dapat panggilan khusus sebagai pendoa, syafaat. Engkau sungguh-sungguh suka hidupmu untuk pakai untuk berdoa. Lakukan itu dengan segenap hatimu. Ada juga yang dapat panggilan secara khusus. Dia diberkati Tuhan luar biasa dalam pekerjaan dia. Dia menjadi pengusaha yang sukses. Dan Tuhan memakai dia untuk menjadi bendahara Tuhan. Artinya apa? Dia ngerti bahwa apa yang dia dapat itu dari Tuhan. Dia diberkati dari Tuhan. Maka dia kembalikan untuk Tuhan. Maka dia akan mendukung banyak pelayanan-pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Dia akan menjadi bendahara Tuhan. Dia akan support pelayanan di gereja. Dia akan support pelayan-pelayan di tempat lain. Karena dia tahu aku dipilih oleh Tuhan, diberkati untuk menjadi bendahara Tuhan. Untuk menyalurkan berkat ini untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya apa? Saling melengkapi dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Karena kita satu tubuh. Banyak anggota. Anggota sudah melengkapi. Amin. Saling melengkapi. Haleluya. Ini yang Tuhan inginkan sebagai hidup yang berkualitas. Hidup yang sesuai panggilan. Berikutnya. Mewartakan Tuhan menjadi saksi sesuai panggilan.
Tetap Yesus yang ditinggikan, tetap Yesus yang diagungkan, tetap Yesus yang diberitakan dalam setiap pelayan kita. Saat kita naikkan pujian, Yesus yang kita beritakan. Waktu kita memberi untuk Tuhan dengan sukacita. Hidup yang berkualitas pasti hidupnya jadi berkat. Apapun panggilan kita, tetap Tuhan Yesus yang paling utama untuk dipermuliakan. Selanjutnya, apa hidup yang berkualitas itu? Hidup yang makin dewasa. Yang pertama, hidup sesuai panggilan. Dimanapun kita berada, hidup kita harus jadi berkat. Hidup sesuai panggilan. Setelah itu apa? Hidup yang makin dewasa. Ciri seorang semakin dewasa rohani dapat dilihat dari kehidupannya yang semakin taat kepada Tuhan. Taat, diwolak-balik ya taat. Saya percaya ketaatan itu akan membawakan mukjizat. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menurutin segala perintahku. Ini bicara ketaatan total. Jikalau kita mengasihi Yesus, maka kita semua harus menurutin segala perintah Tuhan. Bukan sebagian, tapi segala perintah. Semua apa perintah Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Bahkan kita hanya mentaati. Ingat, ketaatan mendatangkan mukjizat. Ya, yang ketiga, yang terakhir, hidup berpegang pada kebenaran. Hidup yang teguh berpegang pada kebenaran dan hidupnya menjadi berkat. Hal itu bisa dicapai jika kita senantiasa hidup berpegang pada kebenaran Allah. Yusuf tidak mau diajak berzina dengan tante Potifar, walaupun situasi dan kondisi sangat memungkinkan dia untuk berbuat dosa. Tapi diketahui siapapun, karena dia berpegang teguh pada kebenaran, maka dia tidak melakukan hal itu. Dan suatu pernyataan yang luar biasa yang keluar dari mulutnya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kalau kita terus teguh berpegang pada kebenaran, percayalah, hidup kita pasti berkualitas dan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Hidup yang berkualitas, hidup yang sesuai panggilan, hidup yang makin dewasa, hidup yang berpegang kepada